Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara. Berjumpa kembali di channel ini secara khusus di acara ibadah Paskah di tahun ini. Saya selalu mengingatkan pada Bapak Ibu dan Saudara untuk kita berjaga jarak secara fisik, tetapi hati kita tetaplah bersatu, tetaplah dekat. Mari kita akan menggunakan masker ketika Bapak Ibu Saudara pergi keluar rumah, dan lebih baik Bapak Ibu Saudara tinggal di dalam rumah. Mari kita juga akan belajar sering membersihkan tangan kita dengan membersih tangan ataupun sabun cuci tangan. Kita makan bergizi, istirahat yang cukup, dan yang pasti Bapak Ibu Saudara harus menjaga hati supaya tetap bersukacita. Pada bulan April ini ada yang berulang tahun. Saya mengucapkan selamat ulang tahun kepada Pak Samuel di tanggal yang kedua, Rani tanggal 10, Ibu Hana tanggal 12 hari ini berulang tahun, dan Yedi tanggal 21. Sekali lagi untuk Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun pada bulan April, saya sampaikan selamat, kiranya Tuhan memberkati. Saudara, karena kondisi wabah yang belum berakhir, maka ibadah doa Rabu tanggal 15 April dan ibadah raya tanggal 19 April tetap diadakan di rumah masing-masing dengan panduan di channel ini. Mari kita terus berdoa Bapak dan Saudara supaya wabah segera berlalu, karena dampaknya telah terasa di semua bidang. Kita mengalami krisis. Mari kita berdoa untuk kecukupan keuangan gereja, dan Bapak Ibu Saudara masih bisa memberikan persembahan, persepuluhan dengan cara menyimpannya di rumah, dimasukkan dalam amplop tertutup, simpan di rumah sampai nanti petugas kolektan akan mengumpulkan setiap hari Seninnya. Saya juga ingin menyampaikan berita bahwa yang kita kasihi Bapak Baktiawan sudah pulang ke rumah Bapak pada tanggal 6 April 2020. Kiranya keluarga besar diberi penghiburan dan kekuatan oleh Tuhan, secara khusus keluarga Ibu Reswati. Secara manusiawi kami juga kaget kehilangan. Tapi mari kita belajar mencari kehendak Tuhan, apa rencana Tuhan di balik semuanya ini. Ibadah penghiburan yang kedua akan dilaksanakan pada hari ini, nanti jam 4 sore. Namun karena kondisi, maka acara ini sangat terbatas untuk dihadiri. Hanya khusus untuk keluarga Bapak Bakti. Namun Bapak dan Saudara dapat menyimak dan mendukung melalui channel Instagram maupun Facebook yang akan disiarkan live streaming oleh Saudara Yosef dan Saudara Yosua. Demikian beberapa pengumuman, dan mari kita bersiap untuk bersukacita. Kita bersukacita, kita merayakan kemenangan karena Yesus bangkit. Mari kita rayakan dalam ibadah ini. Tuhan memberkati.
Dia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh hidup-hidupnya kami telah sembuh. Saat ini kami bersyukur, kami memperingati, kami merayakan kebangkitan Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup dan menyelamatkan hidup kami. Tuhan tolong memberkati setiap rangkaian ibadah kami, biarlah kami menyenangkan hati Tuhan. Walaupun kami di rumah masing-masing, biarlah kami dalam satu roh, puji memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Pada pagi hari ini kita merayakan kebangkitan Tuhan Yesus. Kita meyakini bahwa Yesus bangkit di hari yang ketiga, dan hanya di dalam nama Yesus saja kita percaya dan kita memiliki kemenangan. Kita akan nyanyikan Tuhan bangkit bagiku, bahwa hanya di dalam nama Yesus ada kemenangan. Kemenangan
kita akan terus bersuka cita karena kemenangan yang sudah Tuhan berikan di dalam kehidupan kita melalui kebangkitannya dari kubur. Dan kita akan menyatakan iman kita bahwa sejak kita ditebus, Juru Selamat menjadi pujian kita. Sejak kita ditebus, namanya selalu kita muliakan dalam kehidupan kita. Sebuah lagu di nyanyian pujian nomor 334 akan kita nyanyikan. Sejak ku ditebus. Kita akan nyanyikan semua baik. Bacaan Alkitab diambil dari Markus 16 ayat 9 sampai 14. Setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan. Lalu perempuan itu pergi memberitahukannya kepada mereka yang selalu mengiringi Yesus dan yang pada waktu itu sedang berkabung dan menangis. Tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihat olehnya, mereka tidak percaya. Sesudah itu ia menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada 2 orang dari mereka, karena keduanya dalam perjalanan keluar kota. Lalu kembalilah mereka dan memberitahukannya kepada teman-teman yang lain, tetapi kepada mereka pun teman-teman itu tidak percaya. Akhirnya ia menampakkan diri kepada 11 orang itu ketika mereka sedang makan, dan ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka, oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Akankah kita menjadi orang yang percaya atau tidak percaya ketika kita mengimani, meyakini bahwa Yesus telah bangkit untuk kita? Pengorbanan Yesus yang sempurna, karena oleh pengorbanannya lah kita boleh beroleh hidup yang kekal. Pengorbanan sempurna kita akan nyanyikan.